Pernahkah kamu berpikir, bumi ini sebenarnya bulat atau datar? Nah, kali ini kita akan menyimak kisah Abu Nawas, si cerdik nan kocak yang bahkan bisa membuat Raja Harun ar-Rasyid kebingungan dalam debat tentang bentuk bumi. Cerita ini bukan cuma lucu, tapi juga bikin kita berpikir, siapa yang benar, dan siapa yang cuma merasa benar? Jangan lupa subscribe, like, dan share kisah Abu Nawas lainnya, karena kebijaksanaan tak selalu datang dari para ilmuwan, kadang justru dari si jenaka yang berpikir beda. Suatu pagi di istana Baghdad, udara terasa sejuk, burung-burung beterbangan di taman kerajaan yang luas. Raja Harun ar-Rasyid duduk di kursi marmer sambil menatap langit biru. Pikirannya sedang kalut. Beberapa hari sebelumnya, ia menerima utusan dari negeri Romawi yang membawa hadiah serta surat dari raja mereka. Dalam surat itu tertulis hal yang membuatnya gelisah. Kami, para ilmuwan Romawi, telah membuktikan bahwa bumi berbentuk bulat seperti bola dan mengelilingi matahari. Harun ar-Rasyid membaca kalimat itu berulang-ulang. Ia merasa seolah tertantang. Bulat seperti bola? Tidak masuk akal. Kalau bumi bulat, mengapa manusia tidak jatuh ke bawah? Katanya kesal. Ia memanggil para ulama dan penasihatnya. Aku ingin kalian menjawab satu hal. Katanya dengan suara berat. Apakah bumi ini bulat seperti kata orang Romawi, atau datar seperti lantai istanaku? Para ulama saling berpandangan. Seorang yang paling tua menjawab dengan hati-hati. Baginda, dalam kitab-kitab kami disebutkan bahwa bumi dihamparkan. Mungkin maksudnya datar, bukan bulat. Yang lain menimpali. Benar, Baginda. Bila bumi bulat, bagaimana mungkin air laut tidak tumpah? Bagaimana orang di ujung bumi bisa berdiri terbalik? Raja mengangguk puas. Nah, itu baru masuk akal. Orang Romawi memang suka bicara aneh. Namun tiba-tiba seorang wazir muda berbisik pelan. Ampun, Baginda. Hamba pernah mendengar seorang lelaki di kota, bernama Abu Nawas, yang sering menjelaskan hal-hal pelik dengan cara tak biasa. Mungkin ia punya pandangan lain. Raja menatap wazir itu dengan kening berkerut. Abu Nawas? Orang yang selalu membuatku pusing, tapi juga tertawa itu. Benar, tuanku, jawab wazir. Ia terkenal cerdik sekaligus licin dalam berdebat. Raja terdiam sebentar. Baiklah. Panggil dia. Aku ingin tahu bagaimana dia menjawab pertanyaan ini. Sementara itu, jauh di pasar Baghdad, Abu Nawas sedang duduk di warung teh, tertawa-tawa bersama para pedagang. Ia sedang menceritakan bagaimana seekor ayam bisa lebih cerdas dari manusia, karena tak pernah bertanya mengapa matahari selalu terbit dari timur. Semua yang mendengar tertawa terbahak-bahak. Tiba-tiba seorang utusan istana datang dengan wajah tegang. Abu Nawas, Raja memanggilmu segera. Abu berhenti tertawa. Raja memanggilku? Kali ini aku salah apa lagi? Bukan karena kesalahan, tapi karena pertanyaan, jawab utusan itu. Raja ingin tahu pendapatmu tentang bentuk bumi. Abu Nawas terkejut. Bentuk bumi? Wah, pertanyaan besar. Aku cuma orang kecil. Tapi baiklah, kalau bumi ingin diperdebatkan, biarlah aku ikut berputar bersama masalahnya. Ia berdiri, merapikan jubah coklatnya, dan berangkat menuju istana. Sesampainya di aula besar, ia melihat Raja Harun duduk di singgasana dengan wajah serius. Para ulama dan wazir duduk berderet, menatap Abu Nawas dengan campuran rasa ingin tahu dan cemas. Abu Nawas, kata Raja dengan suara lantang, aku ingin jawaban jujur darimu. Apakah bumi ini bulat atau datar? Abu tersenyum. Ampun, Baginda. Pertanyaan yang sangat berat bagi orang yang perutnya belum sarapan. Tapi baiklah, hamba akan mencoba menjawab sekenyang mungkin. Para ulama berbisik menahan tawa. Raja menatap tajam, tapi bibirnya sedikit melengkung. Baik, katakan pendapatmu. Abu Nawas melangkah pelan ke tengah ruangan. Ia menatap lantai istana yang licin. Menurut pandangan mata, bumi memang tampak datar. Kita berjalan lurus, berdiri tegak, dan tak merasa melengkung. Tapi, Raja mengangkat alis. Tapi apa? Tapi itu karena mata kita terlalu kecil untuk melihat kebesaran ciptaan Tuhan, jawab Abu tenang. Baginda, jika seekor semut berjalan di atas bola besar, apakah ia tahu sedang berada di benda bulat? Raja berpikir sejenak. Mungkin tidak. Nah, begitu pula manusia di bumi. Kita terlalu kecil untuk melihat lengkungannya. Para ulama mulai berbisik.
Beberapa manggut-manggut, yang lain mencibir. Raja masih belum puas. Tapi jika bumi bulat, mengapa kita tidak jatuh ke bawah? Abu tersenyum lebar. Baginda, bolehkah hamba menjawab pertanyaan itu di luar istana? Untuk apa? Agar bumi ikut membantu menjelaskan dirinya sendiri. Jawab Abu penuh teka-teki. Raja memandang penasaran. Baiklah, besok pagi kita akan pergi ke taman istana. Aku ingin melihat bagaimana kau membuat bumi berbicara. Abu menunduk hormat. Dengan senang hati, Baginda. Tapi ingatlah satu hal, bumi tak suka didebat, ia hanya suka dipahami. Raja mengernyitkan dahi. Apa maksudmu? Abu tersenyum samar. Besok Baginda akan tahu. Tapi jangan kaget kalau bumi ternyata lebih cerdas dari kita semua. Raja menatapnya curiga, lalu tertawa kecil. Kau memang pandai memutar kata, Abu Nawas. Tapi lihat saja nanti, apakah ucapanmu punya dasar? Abu menunduk. Jika Baginda bersedia mendengar, bumi akan menjawab dengan caranya sendiri. Dan malam itu, seluruh istana Baghdad membicarakan hal yang sama. Apakah bumi bulat atau datar? Besok, mereka semua akan menyaksikan Abu Nawas mencoba menjawab pertanyaan yang bahkan para ulama pun tak sepakat, dengan logika, humor, dan sedikit keajaiban dari kecerdasannya. Keesokan paginya, matahari Baghdad bersinar lembut di antara menara dan atap-atap rumah batu. Di tengah hiruk-pikuk pasar, orang-orang sibuk dengan dagangannya, sementara suara unta dan keledai saling bersahutan. Di salah satu sudut pasar yang ramai, duduklah Abu Nawas dengan tenang. Ia menyesap teh hangat sambil memandang langit yang biru. Bumi datar atau bulat, sama saja, gumamnya pada diri sendiri. Yang penting perutku tidak kosong. Ia tertawa kecil, lalu melahap roti kering di tangannya. Namun ketenangan itu tak bertahan lama. Seorang utusan istana datang tergesa-gesa, menunggang kuda putih dengan lambang kerajaan di pelananya. Abu Nawas, serunya lantang. Abu menoleh malas. Wah, kalau suara sekeras itu, pasti bukan kabar baik. Utusan itu turun dari kuda dan membungkuk. Yang mulia Raja Harun ar-Rasyid memanggilmu segera. Baginda ingin melanjutkan perdebatan tentang bentuk bumi. Abu menepuk dahinya. Ah, rupanya bumi belum selesai berputar di pikiran Baginda. Ia berdiri, merapikan sorban dan jubahnya. Baiklah, mari kita hadapi badai pagi ini. Sepanjang perjalanan menuju istana, Abu Nawas memperhatikan bayangan dirinya di jalan. Kalau bumi ini benar-benar datar, katanya sambil melucu pada dirinya sendiri, kenapa bayanganku tak pernah lurus? Kadang miring ke kanan, kadang ke kiri. Seolah bumi pun sedang menggoda. Sesampainya di gerbang istana, para penjaga memberi hormat. Mereka sudah mengenal si cerdik yang sering membuat raja tertawa sekaligus jengkel. Salah satu penjaga berbisik ke temannya, kau tahu, setiap kali Abu Nawas datang, ada dua kemungkinan, entah raja murka atau raja bahagia. Abu hanya tersenyum mendengar bisikan itu. Ia berjalan masuk aula utama, tempat Raja Harun duduk di singgasana dengan wajah serius, diapit wazir dan para ulama. Di depannya tergelar bola tembaga besar dan peta kuno yang datar. Abu Nawas, suara raja menggema. Kau sudah datang. Duduklah, dan bersiaplah. Hari ini kita akan mencari kebenaran. Abu menunduk sopan. Ampun, Baginda. Semoga kebenaran tidak kabur karena takut pada pertanyaan Baginda. Beberapa ulama tersenyum menahan tawa. Raja mengangkat tangan memberi isyarat agar semua diam. Kau berjanji kemarin akan membuat bumi menjelaskan dirinya. Sekarang tunjukkanlah kebijaksanaanmu, atau aku akan menganggapmu sekadar tukang lawak yang banyak bicara. Abu berdiri tegak. Baik, Baginda. Tapi izinkan hamba bertanya terlebih dahulu, agar hamba tahu di mana letak arah pikiran Baginda. Tanyakan. Apakah Baginda percaya pada sesuatu yang tidak tampak oleh mata, tapi dapat dirasakan? Raja mengangguk. Tentu. Aku percaya pada angin, pada aroma bunga, pada cinta, dan pada kuasa Tuhan. Abu tersenyum lebar. Bagus. Maka konsep bumi bulat pun serupa, Baginda. Tidak selalu tampak, tapi bisa dirasakan dari tanda-tandanya. Raja menatap tajam. Tanda-tanda apa itu? Bersabarlah, Baginda. Nanti bumi sendiri yang akan menunjukkan. Abu lalu meminta izin membawa raja ke taman istana. Mereka berjalan di antara pohon-pohon kurma,
sementara para ulama dan wazir mengikuti di belakang. Di tengah taman terdapat kolam besar dengan air yang jernih. Abu mengambil sebuah kendi tanah liat dan mengisinya dengan air dari kolam. "Lihatlah, Baginda," katanya sambil memutar kendi itu perlahan. Air tetap di dalam kendi meski hamba memutarnya sedikit. "Ya, karena kendi itu kecil dan air terikat di dalamnya," jawab raja. "Benar, Baginda. Sekarang bayangkan bumi sebagai kendi raksasa dan laut sebagai airnya. Bila Tuhan mampu menciptakan keseimbangan di kendi kecil ini, mengapa tidak pada bumi yang besar?" Para ulama saling berpandangan. Sebagian mengangguk, sebagian mencibir. Raja menatap Abu Nawas lama sekali. "Kau pandai berbicara, Abu. Tapi aku belum puas. Mengapa aku tak pernah merasa bumi berputar, kalau memang benar ia seperti kendi yang kau putar?" Abu tersenyum nakal. "Baginda, pernahkah Baginda menaiki unta yang berjalan pelan dan lembut?" "Tentu." "Apakah Baginda merasa unta itu bergerak saat melangkah pelan?" Raja terdiam sejenak. "Tidak selalu. Kadang aku merasa diam, padahal unta sedang berjalan." "Begitulah bumi, Baginda. Ia bergerak dengan lembut dan teratur, hingga kita merasa diam di atasnya." Raja mengelus janggutnya. Alasanmu terdengar masuk akal. Tapi bagaimana dengan orang yang tinggal di ujung bumi? Kalau bumi bulat, bukankah mereka akan berada di bawah dan jatuh ke langit?" Abu menahan tawa. "Ampun, Baginda. Mungkin di mata mereka, justru kitalah yang di bawah dan hampir jatuh ke langit." Para wazir spontan tertawa, tapi segera terdiam saat raja menatap mereka. "Abu Nawas, kau membuat segala sesuatu terdengar mudah. Tapi aku ingin bukti yang nyata, bukan sekadar perumpamaan." Abu mengangguk. "Baik, Baginda. Besok pagi, izinkan hamba membawa Baginda ke pelabuhan. Di sana, bumi akan memperlihatkan lekuk tubuhnya dengan mata kepala sendiri." Raja memiringkan kepala. "Lekuk tubuhnya? Kau bicara seolah bumi itu wanita." Abu tertawa kecil. "Bukankah bumi memang disebut Ibu Pertiwi? Ia menyimpan, melahirkan, dan memeluk kita semua." Raja tak kuasa menahan senyum. "Kau benar-benar pandai, Abu Nawas. Baiklah, besok kita berangkat ke pelabuhan. Tapi awas, jika penjelasanmu gagal, aku akan memerintahkanmu berdiri di menara tertinggi sambil melihat ke bawah sampai kau jatuh karena berpikir bumi bulat." Abu menunduk hormat. "Kalau hamba sampai jatuh, Baginda, berarti bumi memang menarik semua benda ke pusatnya." Para ulama terperangah, lalu meledak dalam tawa tertahan. Raja sendiri akhirnya ikut tertawa keras. "Kau ini memang setan berlidah manis, Abu Nawas. Tapi aku tak sabar menunggu pembuktianmu." Abu menatap langit senja yang mulai memerah. "Bumi akan berbicara, Baginda. Hanya saja, ia tak berbicara dengan suara, melainkan dengan akal bagi yang mau mendengarkan." Raja mengangguk pelan. "Baiklah, besok pagi, kita akan melihat apakah bumi benar-benar berbentuk bola, atau hanya seperti piring datar tempat sarapanmu tadi." Abu tersenyum. "Kalaupun bumi ini piring, Baginda, maka kita semua lauk pauknya." Seluruh istana tergelak, dan Raja Harun ar-Rasyid pun tak mampu menahan tawa. Tapi di balik canda itu, rasa penasaran tetap menggantung di hati sang raja. Apakah benar bumi bulat? Ataukah semua hanya tipu daya logika Abu Nawas yang pandai membalik kata? Jawabannya menunggu di pelabuhan Baghdad esok hari. Keesokan harinya, Mentari Baghdad menembus tirai istana dengan sinar keemasan. Raja Harun ar-Rasyid bangun lebih pagi dari biasanya. Hari ini ia tidak ingin terlambat, karena katanya, bumi akan berbicara di hadapannya. Ia mengenakan jubah biru tua dan sorban kerajaan, lalu keluar menuju halaman istana. Abu Nawas sudah menunggu di sana, berdiri tenang sambil membawa tongkat dan sebuah kendi air. Ia tersenyum melihat raja datang dengan rombongan besar. Baginda tampak bersemangat hari ini. Apakah Baginda ingin jalan-jalan atau mencari kebenaran? Raja membalas dengan senyum setengah. Aku ingin keduanya. Tapi jika kau gagal meyakinkanku, Abu Nawas, jangan salahkan jika aku menjadikanmu penunggu menara. Baik, Baginda. Tapi sebelum hamba naik ke menara, izinkan bumi dulu menunduk memberi salam, jawab Abu ringan. Raja tertawa kecil, lalu memberi isyarat agar rombongan berangkat.
Mereka menaiki kereta kuda menuju pelabuhan besar di tepi sungai Tigris. Jalan-jalan kota Baghdad dipenuhi orang yang ingin melihat kepergian raja. Kabar tentang perdebatan bumi bulat sudah tersebar ke seluruh penjuru kota. Semua ingin tahu siapa yang akan menang, sang raja atau si cerdik Abu Nawas. Setelah perjalanan singkat, rombongan tiba di pelabuhan. Kapal-kapal besar berlabuh, buruh pelabuhan berteriak memanggul barang, dan suara camar bersahut di udara. Abu Nawas berdiri di dermaga, matanya menatap jauh ke horizon. "Baginda," katanya perlahan, "lihatlah kapal di sana." Ia menunjuk satu kapal dagang yang sedang bersiap berlayar. "Hamba ingin Baginda memperhatikan dengan seksama." Raja menatap ke arah yang sama. Kapal itu perlahan meninggalkan dermaga, layar putihnya mengembang tertiup angin. Beberapa menit berlalu, kapal semakin jauh. "Baginda lihat sesuatu?" tanya Abu. Raja mengangguk. "Kapal itu semakin kecil." "Perhatikan lagi," kata Abu. "Bagian mana yang hilang lebih dulu?" Raja menyipitkan mata. "Aneh, bagian bawah kapal menghilang lebih dulu, baru tiangnya, lalu akhirnya layarnya pun lenyap." Abu tersenyum. "Itulah buktinya, Baginda. Jika bumi datar, kapal akan mengecil tapi tetap terlihat seluruh bentuknya hingga lenyap. Tapi kenyataannya, ia menghilang dari bawah ke atas. Itu karena kapal mengikuti lengkungan bumi." Para wazir saling berpandangan, beberapa berbisik kagum. Namun raja belum mau menyerah. "Mungkin saja kabut laut yang membuatnya tampak begitu," katanya beralasan. "Baginda bijak," jawab Abu lembut. "Tapi lihat, tak ada kabut hari ini. Udara jernih, laut tenang. Bahkan bayangan kapal masih terlihat di air." Raja menghela napas. Baiklah. Misal aku terima bahwa permukaan laut agak melengkung. Tapi bukan berarti bumi bulat sempurna seperti bola. Mungkin hanya miring di beberapa tempat." Abu Nawas menatap langit sambil tersenyum. "Baginda, hamba tidak akan memaksa Baginda percaya. Tapi mari hamba tunjukkan satu hal lagi." Ia mengambil kendi berisi air dan tongkat kecil dari tasnya. Ia menancapkan tongkat itu ke pasir dermaga, lalu menuangkan air di sekitarnya. "Sekarang perhatikan bayangan tongkat ini, Baginda," ujarnya. "Saat matahari naik, bayangan akan memendek. Tapi jika Baginda pergi sejauh 2 hari ke selatan, lalu menancapkan tongkat serupa di waktu yang sama, panjang bayangannya akan berbeda." Raja mengerutkan dahi. "Apa artinya?" "Itu artinya permukaan bumi tidak datar. Kalau datar, panjang bayangan dimanapun akan sama. Perbedaan bayangan menandakan bumi melengkung." Para ulama yang ikut menyaksikan mulai berbisik kagum. "Benar juga, logikanya masuk," ujar salah seorang. Raja memandangi Abu lama sekali. "Kau bukan ilmuwan, Abu. Dari mana kau tahu semua ini?" Abu tersenyum lebar. "Dari alam, Baginda. Alam adalah kitab yang besar, dan setiap orang bisa membacanya jika mau membuka mata dan hati." Raja masih berusaha menahan senyum. "Kau memang pandai memutar kata. Tapi katakan padaku satu hal terakhir. Jika bumi berputar dan bulat, mengapa kita tidak jatuh keluar angkasa?" Abu menjawab cepat. "Baginda, pernahkah Baginda duduk di atas kuda yang sedang berlari cepat?" "Tentu saja." "Apakah Baginda jatuh dari punggung kuda itu?" "Tidak, karena aku menggenggam kuat." "Nah, begitu pula bumi, Baginda. Tuhan yang menggenggam kita agar tak jatuh. Kuda itu hanyalah bayangan kecil dari kekuatan bumi yang berlari tanpa henti di bawah kuasanya." Raja tertawa keras. Jadi menurutmu kita semua sedang menunggang kuda raksasa bernama bumi?" Abu mengangguk mantap. "Ya, Baginda. Dan Tuhanlah sang penuntun tali kekang." Para wazir menunduk, menahan tawa yang hampir pecah. Raja sendiri akhirnya tertawa hingga air matanya keluar. "Kau memang gila, Abu Nawas. Tapi kadang kegilaanmu mengandung kebijaksanaan." Abu menunduk sopan. "Kalau hamba tidak gila berpikir, mungkin hamba sudah gila karena hidup di dunia yang terlalu datar." Raja memandang laut yang luas. Dalam hatinya, ia mulai berpikir, apa mungkin bumi memang tidak datar seperti yang selama ini ia yakini? Tapi egonya belum mau kalah begitu saja. "Baiklah, Abu Nawas," katanya akhirnya. "Aku akui argumenmu menarik. Tapi aku belum menyerah.
Kita akan lanjutkan perdebatan ini di taman istana sore nanti. Aku ingin melihat bukti lain. Kalau kau masih bisa membuatku percaya, mungkin aku akan mengaku kalah. Abu menatap Baginda dengan tatapan jenaka. Baik, Baginda. Tapi hati-hati. Bila Baginda terus memutar pikiran, bisa-bisa kepala Baginda lebih bulat dari bumi itu sendiri. Raja tertawa keras, menepuk bahu Abu Nawas, dan berkata, aku tak sabar melihatmu berdebat dengan Tuhan tentang bentuk langit nanti. Abu tersenyum lebar. Ah, jika itu terjadi, hamba pasti kalah, Baginda. Karena hanya Tuhan yang tahu pasti bagaimana rupa ciptaannya. Mereka pun kembali ke istana, sementara rakyat di pelabuhan masih membicarakan perdebatan aneh yang baru saja terjadi. Hari itu, angin laut berhembus lembut, seolah ikut tertawa mendengar dua manusia sedang memperdebatkan bentuk bumi, padahal bumi sendiri hanya diam, berputar, seperti biasa. Sore hari, matahari Baghdad berwarna jingga keemasan. Di taman istana yang luas, bunga-bunga mawar bermekaran dan air mancur berkilau diterpa cahaya senja. Raja Harun ar-Rasyid duduk di kursi batu, wajahnya tampak masih penasaran. Di hadapannya, Abu Nawas berdiri santai sambil memainkan tongkatnya. Di sekeliling mereka, para ulama, wazir, dan pengawal berkumpul. Semua ingin menyaksikan lanjutan perdebatan paling terkenal di Baghdad itu, tentang bentuk bumi. Raja membuka percakapan lebih dulu. Abu Nawas, tadi pagi aku sudah melihat kapal di pelabuhan seperti yang kau katakan. Tapi aku ingin kau menjelaskan lebih dalam. Mengapa kapal itu menghilang dari bawah ke atas? Apa yang sebenarnya terjadi di balik pandangan mata itu? Abu tersenyum, lalu mengambil segumpal tanah dari taman. Ia membentuknya menjadi bola kecil. Baginda, anggaplah ini bumi, katanya. Dan hamba akan letakkan semut kecil ini di permukaannya. Ia menunjuk seekor semut yang kebetulan lewat. Semut ini akan berjalan di atas bola. Bila Baginda melihat dari satu sisi, semut itu akan terlihat jelas. Tapi saat ia bergerak ke sisi lain, tubuhnya perlahan menghilang. Begitu pula kapal di lautan. Raja memiringkan kepala, menatap bola tanah itu. Aku mengerti maksudmu. Tapi semut itu berjalan di atas benda kecil. Bumi sangat besar. Bagaimana mungkin manusia bisa merasakan kelengkungan sebesar itu? Abu mengangkat alis. Justru karena bumi sangat besar, Baginda tak bisa melihat kelengkungannya. Seperti ikan di kolam, ia tak tahu bentuk air yang mengelilinginya. Ia hanya tahu bahwa ia bisa berenang tanpa jatuh. Para ulama mengangguk-angguk. Seorang wazir menimpali. Tapi bagaimana dengan gunung dan lembah, Abu Nawas? Bukankah itu berarti bumi tidak bulat sempurna? Abu tertawa kecil. Kalau Baginda melihat bola kain yang dijahit kasar, tetap saja bentuknya bulat, bukan? Gunung dan lembah hanyalah jahitan alam pada selimut bumi. Raja menepuk lututnya sambil tersenyum. Kau benar-benar pandai berbicara. Tapi aku belum puas. Jika bumi bulat, berarti setiap orang berdiri di tempat miring. Mengapa kita tetap merasa berdiri tegak? Abu menjawab cepat, karena setiap orang berdiri tegak menurut tempatnya. Bagi kita, tanah ini adalah bawah dan langit adalah atas. Tapi bagi orang di ujung dunia, tanah merekalah yang bawah dan langit mereka yang atas. Tuhan menciptakan bumi dengan daya tarik, agar setiap makhluk merasa berdiri di tempat yang benar. Raja terdiam. Kata-kata itu menggema dalam hatinya. Daya tarik, gumamnya pelan. Kau bicara seperti ilmuwan Yunani. Abu tersenyum bijak. Hamba tak tahu siapa ilmuwan Yunani itu, Baginda. Tapi hamba percaya, kebijaksanaan bukan milik satu bangsa, melainkan hadiah Tuhan bagi siapapun yang mau berpikir. Raja menatap laut dari taman istana. Senja memantulkan warna merah keemasan di permukaannya. Ia teringat kembali kapal tadi pagi yang perlahan menghilang di ufuk. Pemandangan itu begitu jelas di benaknya. Baiklah, Abu Nawas. Katakanlah aku mulai percaya bumi melengkung. Tapi jelaskan padaku satu hal terakhir. Mengapa matahari terbit di timur dan terbenam di barat? Apakah itu karena bumi bulat juga? Abu tersenyum licik. Pertanyaan bagus, Baginda. Tapi hamba akan menjawab dengan kisah. Raja menegakkan tubuhnya. Ia tahu, kalau Abu sudah mulai bercerita, pasti ada makna terselubung di baliknya. Dahulu kala, kata Abu, ada seorang lelaki bernama Fulan yang selalu terlambat pergi ke pasar. Ia menyalahkan matahari,
karena selalu terbit lebih cepat darinya. Maka suatu hari ia memutuskan berlari ke timur agar bisa menyambut matahari sebelum muncul. Tapi semakin ia berlari, semakin matahari itu menjauh. Akhirnya ia kehabisan napas dan pingsan. Saat bangun, matahari sudah di barat. Ia pun menyalahkan bumi karena memutar matahari terlalu cepat. Padahal, yang bergerak bukan matahari, tetapi bumi dan dirinya. Raja tertawa terbahak-bahak mendengar kisah itu. Jadi maksudmu, bumi yang berputar membuat matahari tampak terbit dan terbenam? Benar, Baginda, jawab Abu Mantap. Seperti orang yang duduk di perahu yang melaju di sungai. Ia merasa pohon di tepi sungai bergerak mundur, padahal yang bergerak adalah dirinya. Para ulama kembali saling pandang. Ada yang berdecak kagum, ada pula yang masih menggeleng-geleng. Seorang dari mereka berkata, Abu Nawas, kalau begitu berarti bumi berputar tanpa henti. Mengapa kita tak merasa pusing? Abu tersenyum. Kalau Baginda naik kapal besar dan kapal itu berjalan perlahan, apakah Baginda merasa bergetar? Tidak, jawab Raja. Nah, begitu pula bumi. Ia berputar dengan lembut dan seimbang. Hanya orang yang hatinya goyah yang merasa dunia berguncang. Raja terdiam lama, lalu tersenyum. Kau membuat segalanya tampak begitu mudah dipahami. Tapi aku harus mengaku, penjelasanmu memang masuk akal. Abu menunduk sopan. Terima kasih, Baginda. Tapi jangan percaya karena hamba berkata. Percayalah karena Baginda melihat tanda-tandanya sendiri. Raja menghela napas panjang. Baiklah, Abu Nawas. Kau berhasil membuatku berpikir keras hari ini. Tapi aku masih ingin satu pembuktian lagi. Katakan padaku, jika bumi ini bulat dan berputar, apa yang membuat kita tak jatuh keluar angkasa? Abu tersenyum misterius. Pertanyaan itu terlalu besar untuk dijawab di taman, Baginda. Esok pagi, izinkan hamba menunjukkan percobaan di halaman istana. Bukan dengan kata, tapi dengan kenyataan. Raja mengangguk perlahan. Baiklah, besok. Tapi hati-hati, Abu Nawas. Jika percobaanmu gagal, mungkin kau akan terlempar keluar istana seperti benda yang lepas dari bumi bulatmu itu. Abu tertawa ringan. Tenang saja, Baginda. Selama Tuhan masih menarik kita dengan kasih-Nya, tak ada yang bisa membuat kita jatuh. Matahari pun tenggelam perlahan di balik tembok kota Baghdad, seolah ingin ikut menonton perdebatan yang semakin seru antara dua manusia yang sama-sama tak mau kalah. Bagi Raja, ini persoalan logika. Bagi Abu Nawas, ini soal kebesaran ciptaan Tuhan yang tak bisa diukur dengan mata semata. Dan malam itu, seluruh istana menunggu dengan penasaran. Apalagi yang akan dilakukan si jenaka Abu Nawas untuk membuktikan bahwa bumi tak datar seperti piring kerajaan. Pagi itu, halaman istana Baghdad sudah dipenuhi orang. Para ulama, wazir, prajurit, hingga pelayan istana berdiri berkelompok, menatap ke tengah lapangan tempat Abu Nawas sedang menyiapkan sesuatu yang tampak aneh. Di depannya ada sebuah ember besar berisi air, beberapa batu kecil, dan sepotong apel. Sementara itu, Raja Harun ar-Rasyid duduk di singgasana portabel dari kayu jati, wajahnya penuh rasa ingin tahu. Abu Nawas, kata Raja, hari ini kau berjanji menunjukkan pembuktian. Katamu, bumi berputar, dan karena suatu daya tarik, kita tidak jatuh. Aku ingin melihat sendiri kekuatan gaib itu. Abu Nawas tersenyum santai. Ampun, Baginda. Bukan kekuatan gaib, tapi kebijaksanaan Tuhan yang bekerja halus tanpa disadari manusia. Ia mengambil apel dari meja kecil, lalu mengangkatnya tinggi. Baginda, hamba akan lepaskan apel ini dari tangan. Katakanlah, kemana ia akan jatuh? Raja mengangkat dagu. Tentu ke tanah. Abu mengangguk. Ia melepaskan apel itu, dan benar saja, apel jatuh tepat di bawahnya. Nah, Baginda sudah menyaksikan sendiri, benda selalu jatuh ke bawah. Tapi, apakah bawah itu sama untuk semua orang di dunia? Raja mengernyit. Apa maksudmu? Abu menjawab, jika orang di Baghdad menjatuhkan apel, apel jatuh ke tanah Baghdad. Tapi jika orang di negeri Cina menjatuhkan apel, apel juga jatuh ke tanah Cina. Jika bumi datar, semua apel akan jatuh ke satu arah. Tapi kenyataannya, setiap apel jatuh ke tanah di bawah kakinya masing-masing. Itu artinya, bumi menarik ke pusatnya sendiri. Para ulama berbisik pelan. Beberapa mulai manggut-manggut.
Sementara Raja menatap apel yang kini tergeletak di tanah. Jadi, kau ingin bilang bahwa bumi punya kekuatan menarik ke tengahnya? Benar, Baginda, kata Abu. Seperti Baginda menarik perhatian seluruh rakyat dengan kebijaksanaan. Semuanya tertarik ke arah Baginda tanpa sadar. Raja tertawa terbahak-bahak. Kau pandai menyanjung. Abu menunduk. Hamba hanya meniru bumi, Baginda. Ia pun tak pernah memuji dirinya, tapi semua benda tunduk padanya. Raja terdiam sebentar, lalu bertanya, tapi kalau benar bumi menarik ke tengah, bagaimana air laut tidak terkumpul di satu tempat saja? Mengapa tidak mengalir terus ke bawah dan menenggelamkan daratan? Abu tersenyum licik. Baginda, pernahkah Baginda melihat orang menaruh air di dalam kendi bulat? Pernah. Apakah air itu jatuh keluar? Tidak. Nah, begitu pula laut. Ia hanya mengisi lekukan bumi. Air tidak tumpah karena bumi memeluknya dari segala arah. Raja menatapnya lama, lalu tertawa pelan. Aku mulai merasa, semakin lama aku mendengarmu, semakin sulit aku membantahmu. Syukurlah, Baginda, kata Abu dengan nada jenaka. Berarti hamba sedang berputar pada orbit yang benar. Suasana istana pun penuh tawa. Namun Raja belum puas. Ia ingin menguji logika Abu lebih dalam. Baiklah, Abu Nawas, katakan padaku, jika bumi berputar, mengapa kita tidak merasakan angin kencang terus-menerus? Seharusnya, kalau bumi bergerak cepat, topi di kepalaku sudah terbang. Abu pura-pura berpikir keras. Baginda, pernahkah Baginda naik kapal besar di Sungai Tigris? Sering, jawab Raja. Dan saat kapal itu berjalan, apakah angin di dalam kapal terasa kencang? Raja menggeleng. Tidak, kecuali aku berdiri di tepi geladak. Begitulah bumi, Baginda. Kita semua berada di dalam kapal besar yang berjalan halus di lautan langit. Karena kita bergerak bersama bumi, kita tak merasa bergerak. Raja terdiam. Logika itu begitu sederhana tapi sulit dibantah. Ia menatap langit biru yang luas. Jadi menurutmu, bumi bergerak, tapi kita tak sadar karena ikut bergerak bersama? Abu mengangguk. Ya, Baginda. Sama seperti hati yang berputar di antara rasa sombong dan rendah hati. Kadang kita merasa diam, padahal dunia dalam diri kita sedang berputar. Para ulama tertawa kecil mendengar perumpamaan itu. Seorang wazir muda berkomentar, Abu Nawas, engkau tidak hanya berbicara tentang bumi, tapi juga tentang hati manusia. Abu mengangguk pelan. Karena keduanya diciptakan oleh Tuhan dengan keseimbangan. Bila salah satunya berhenti berputar, kehidupan akan berhenti. Raja tersenyum lebar. Indah sekali kata-katamu, Abu Nawas. Tapi satu hal lagi, kalau bumi benar berputar, berarti setiap saat ada bagian bumi yang menghadap matahari dan ada yang membelakanginya. Apakah itu sebabnya ada siang dan malam? Abu mengangguk mantap. Benar sekali, Baginda. Siang dan malam adalah bukti bahwa bumi tak diam. Ketika bagian Baghdad menghadap matahari, orang-orang kita bekerja. Tapi di sisi lain dunia, orang-orang sedang tidur. Seperti pengawal istana yang bergantian menjaga malam, bumi pun berputar menjaga keseimbangan waktu. Raja tampak terpesona. Kau berbicara seolah pernah melihat bumi dari luar angkasa. Abu tersenyum licin. Hamba memang belum pernah ke sana, Baginda. Tapi hamba sering bepergian dalam pikiran. Kadang, imajinasi bisa terbang lebih jauh dari kaki. Raja tertawa puas. Baiklah, Abu Nawas. Aku mulai mengerti. Tapi aku ingin satu pembuktian terakhir. Buktikan bahwa bumi benar-benar bulat, bukan hanya kata-kata manis. Abu menunduk hormat. Baik, Baginda. Hamba akan menyiapkan perjalanan kecil. Hamba akan membuktikan bahwa bumi ini melengkung dengan membawa utusan Baginda sendiri. Tapi perjalanan ini memerlukan waktu dan keberanian. Raja mengangkat alis. Kau mau berlayar ke ujung bumi? Abu tersenyum. Justru itu yang ingin hamba buktikan, Baginda. Bahwa ujung bumi tidak ada. Karena siapapun yang berjalan cukup jauh, akan kembali ke tempat semula. Raja tertawa geli. Kalau begitu, aku tunggu kau kembali. Tapi jika kau jatuh dari tepi bumi, aku akan tahu siapa yang salah. Abu menunduk hormat. Jangan khawatir, Baginda. Jika bumi datar dan hamba jatuh, hamba akan kirim surat dari bawah.
Seluruh istana pecah oleh tawa. Tapi di balik senyum liciknya, Abu Nawas sudah menyiapkan rencana besar. Ia akan menunjukkan bahwa pengetahuan bukan hanya milik para ilmuwan asing, tapi juga milik orang yang berani berpikir dan memperhatikan tanda-tanda ciptaan Tuhan. Maka dimulailah perjalanan baru. Abu Nawas menantang batas dunia untuk membuktikan bentuk bumi. Beberapa hari kemudian, pelabuhan besar Baghdad tampak sibuk luar biasa. Para pelaut menyiapkan layar, mengangkat tongtong air, dan menambal kapal yang akan berlayar jauh. Di tengah hiruk-pikuk itu, berdirilah Abu Nawas dengan jubah coklatnya yang khas, tersenyum lebar di bawah terik matahari. Di sampingnya, berdiri wazir muda yang ditunjuk langsung oleh Raja Harun ar-Rasyid untuk mendampingi perjalanan aneh ini. Abu Nawas, kata wazir itu, Baginda Raja mengizinkan perjalananmu, tapi beliau ingin bukti nyata. Kalau kau gagal membuktikan bumi bulat, jangan harap bisa kembali ke istana. Abu terkekeh. Tenang saja, Tuan Wazir. Kalau bumi datar dan kami jatuh dari tepinya, kau tak perlu menjemput kami. Angin pasti mengantar surat kami langsung ke surga. Para pelaut yang mendengar itu tertawa terbahak-bahak. Orang ini gila, bisik salah satu dari mereka. Tapi kegilaan Abu Nawas selalu berakhir dengan kebijaksanaan, dan semua orang tahu itu. Kapal besar itu pun berlayar meninggalkan pelabuhan Baghdad. Angin bertiup lembut, layar terkembang megah, dan permukaan air Tigris berkilau bagai cermin langit. Abu Nawas berdiri di haluan, menatap jauh ke depan. Baginda ingin tahu bentuk bumi, gumamnya, maka biarlah bumi sendiri yang menjawab. Hari-hari pertama perjalanan berjalan tenang. Kapal melintas di Laut Persia, melewati pulau-pulau kecil yang hijau. Abu Nawas sering duduk bersama para pelaut sambil bercerita. Ia selalu punya kisah lucu tentang kebodohan orang yang terlalu yakin tanpa berpikir. Pernah ada orang berkata kepadaku, ujar Abu sambil menatap laut, bahwa bumi datar seperti meja. Aku bertanya kepadanya, kalau begitu, di mana ujungnya? Ia menjawab, aku tidak tahu, tapi aku yakin ada. Maka aku berkata, keyakinan tanpa bukti adalah seperti makan roti tanpa gigi. Bisa saja kenyang, tapi tak pernah benar-benar menikmati. Para pelaut tertawa sampai terbatuk-batuk. Mereka mulai mengagumi kebijaksanaan si jenaka dari Baghdad itu. Beberapa minggu berlalu, kapal terus berlayar ke arah timur. Mereka melihat bintang-bintang yang berbeda, cuaca yang berubah, dan bahkan bentuk bayangan yang bergeser arah setiap kali matahari terbit. Wazir muda yang awalnya ragu mulai kebingungan. Abu Nawas, katanya suatu malam, mengapa bintang yang kulihat di Baghdad tak lagi tampak di sini? Abu tersenyum. Karena kita sedang berjalan di permukaan yang melengkung, Tuan Wazir. Bila bumi datar, semua bintang akan terlihat sama dari manapun. Wazir terdiam, menatap langit yang asing. Ia mulai berpikir bahwa mungkin Abu benar. Beberapa bulan kemudian, kapal mereka mencapai negeri jauh. Mereka melihat orang-orang dengan pakaian berbeda, bahasa yang asing, dan makanan yang tak pernah mereka kenal. Namun yang paling aneh, matahari terbit dari arah yang berbeda dari biasanya. Wazir terkejut. Abu Nawas, lihat, matahari terbit dari sisi lain. Apa ini sihir? Abu terkekeh. Bukan sihir, Tuan Wazir. Kita hanya sudah berjalan cukup jauh di kelengkungan bumi, hingga posisi kita berbalik dari tempat semula. Wazir menggeleng tak percaya. Jadi, semakin jauh kita berlayar, semakin kita berputar mengelilingi dunia. Tepat sekali, jawab Abu. Dan bila kita terus melangkah, kita akan kembali ke Baghdad dari arah yang berlawanan. Itulah buktinya, bumi tidak punya ujung. Wazir terdiam lama. Ia menatap laut dengan mata yang berubah. Dalam hati, ia tahu Abu Nawas tidak sekadar bermain kata. Ia sedang membuka tabir kebesaran ciptaan Tuhan. Setelah berbulan-bulan berlayar, mereka akhirnya melihat pemandangan yang familiar. Menara-menara Baghdad di kejauhan, berkilau diterpa matahari sore. Para pelaut bersorak, kita kembali ke rumah. Kapal berlabuh dengan selamat. Orang-orang berkerumun di pelabuhan, menyambut rombongan itu bagai pahlawan. Kabar perjalanan Abu Nawas telah terdengar ke seluruh kota. Bahkan Raja Harun ar-Rasyid sendiri sudah menunggu di istana dengan rasa penasaran membuncah. Begitu Abu Nawas menginjakan kaki di aula kerajaan, Raja langsung berdiri. Abu Nawas, katakan padaku, apa yang kau temukan di ujung bumi? Abu tersenyum tenang. Ampun, Baginda.
Hamba memang pergi jauh, tapi ujung bumi tak pernah hamba temukan. Yang hamba temukan hanyalah awal yang kembali pada akhir, tempat di mana hamba memulai. Raja mengerutkan kening. Apa maksudmu? Hamba berjalan ke timur, kata Abu, namun akhirnya kembali ke Baghdad dari arah barat. Bila bumi datar, tentu hamba akan jatuh sebelum tiba di sini. Tapi karena bumi bulat, setiap langkah hanya membawa hamba berputar kembali. Raja menatapnya dalam-dalam, lalu tersenyum perlahan. Kau sungguh-sungguh melakukannya. Benar, Baginda. Bahkan hamba membawa peta jalur perjalanan kami. Abu menunjukkan lembaran kulit bergambar garis melingkar. Lihatlah, Baginda. Kami tak pernah berhenti di tepi dunia, karena bumi tak punya tepi. Raja Harun berdiri, lalu menepuk bahu Abu Nawas. Kau gila, tapi kebijaksanaanmu menaklukkan logika siapapun. Abu menunduk sopan. Hamba hanya berlayar di atas kebodohan kami sendiri, Baginda. Karena setiap pertanyaan yang besar tak akan selesai dengan perdebatan, melainkan dengan keberanian untuk mencari. Raja tertawa keras hingga air matanya keluar. Abu Nawas, kau memang makhluk paling aneh yang pernah hidup di Baghdad. Para ulama yang hadir hanya bisa terdiam. Beberapa di antara mereka kini memandang bumi dengan cara berbeda, bukan sekadar hamparan tanah, tapi bola besar yang berputar dalam kehendak Tuhan. Dan malam itu, Baghdad bersinar terang. Di istana, Raja Harun dan Abu Nawas duduk bersama di bawah langit yang bertabur bintang. Raja menatap langit sambil berkata pelan, Abu Nawas, semakin aku berpikir tentang bumi, semakin aku merasa kecil. Abu tersenyum. Itu tandanya Baginda mulai memahami kebesaran Tuhan. Raja mengangguk. Tapi tetap saja, kalau bumi ini bulat, berarti tak ada atas dan bawah yang mutlak. Abu menatapnya dengan mata jenaka. Benar, Baginda. Itulah sebabnya manusia diciptakan untuk mencari keseimbangan, bukan di bumi, tapi di dalam hatinya. Dan malam pun turun dengan damai, membawa tawa lembut dua sahabat yang berbeda kedudukan, namun sama-sama mencintai kebenaran dan kebijaksanaan. Beberapa hari setelah kepulangan Abu Nawas dari perjalanan panjangnya, Baghdad menjadi kota yang riuh dengan kabar luar biasa. Orang-orang di pasar, para ulama di madrasah, hingga anak-anak di jalanan membicarakan hal yang sama. Abu Nawas membuktikan bumi bulat. Namun tak semua orang senang. Di istana, sekelompok ulama dan cendekia merasa terusik. Mereka menganggap penjelasan Abu terlalu berani, bahkan bertentangan dengan tafsir lama. Maka mereka meminta Raja Harun ar-Rasyid mengadakan sidang besar di aula kerajaan. Pagi itu, aula istana penuh sesak. Di tengah ruangan berdiri Abu Nawas dengan wajah tenang, sementara di hadapannya deretan ulama dengan jubah panjang menatap tajam. Raja duduk di singgasananya, menunggu apa yang akan terjadi. Seorang ulama yang paling tua membuka sidang. Abu Nawas, katanya dengan suara bergetar namun tegas, engkau telah membuat kegemparan di Baghdad. Engkau mengatakan bumi bulat, padahal kitab suci menyebut bumi dihamparkan. Bukankah itu berarti datar? Abu Nawas tersenyum santai. Ampun, guru yang mulia, bolehkah hamba bertanya lebih dulu? Silakan. Jawab sang ulama dengan nada curiga. Apakah Baginda Raja menghamparkan permadani di aula ini? Tentu, jawab sang ulama. Dan apakah permadani itu benar-benar datar bila kita melihatnya dari dekat? Ya, datar. Abu mengangguk. Tapi jika Baginda terus menghamparkan permadani itu di atas permukaan bumi yang melengkung, maka akhirnya permadani itu pun akan mengikuti lengkungannya. Jadi, bila Tuhan berfirman bumi dihamparkan, itu bukan berarti datar seperti papan, melainkan disediakan agar manusia bisa hidup di atasnya dengan mudah, meski bentuknya bulat. Suasana aula mendadak hening. Beberapa ulama terdiam, yang lain mulai saling berbisik. Raja Harun ar-Rasyid tersenyum lebar, berusaha menahan tawa. Namun seorang ulama lain berdiri dengan wajah merah. Abu Nawas, kau pandai bermain kata, tapi apa bukti ilmiahmu? Apa kau pikir hanya dengan berlayar keliling dunia, kau sudah tahu seluruh rahasia langit? Abu menunduk hormat. Hamba tidak tahu seluruh rahasia langit, guru. Tapi hamba tahu bahwa setiap perjalanan adalah pelajaran. Kami berlayar ke timur, tapi kembali ke Baghdad dari barat. Bila bumi datar, tentu kami tak akan bertemu lagi dengan rumah kami. Ulama itu terdiam, tapi masih mencoba bertahan. Lalu mengapa kita tidak terbalik di sisi lain bumi?
Abu menjawab dengan senyum tipis. Karena Tuhan yang sama yang menahan Baginda agar tidak sombong, juga menahan manusia agar tidak jatuh. Tak ada atas dan bawah bagi Tuhan, hanya keseimbangan. Raja tak bisa menahan diri lagi. Ia tertawa terbahak-bahak. Abu Nawas, kau benar-benar membuat ilmu jadi bahan tawa, tapi tawa yang membuka pikiran. Abu menatap raja dengan rendah hati. Ampun, Baginda. Ilmu tanpa tawa akan membuat kepala berat, tapi tawa tanpa ilmu membuat hati ringan tapi kosong. Hamba hanya ingin keduanya berjalan bersama. Seluruh aula meledak dengan tepuk tangan dan tawa lega. Bahkan para ulama yang semula menentang kini, menunduk dengan wajah malu bercampur kagum. Raja berdiri dan berkata lantang, "Dengarkan semua. Abu Nawas bukan hanya jenaka, tapi juga bijak. Ia mengajarkan kita berpikir, bukan sekadar menghafal. Ia menunjukkan bahwa Tuhan menciptakan bumi dengan kebijaksanaan yang tak terbatas." Abu menunduk dalam. Hamba hanyalah debu di atas bumi yang Baginda pertanyakan. Tapi dari debu pun, kadang Tuhan menumbuhkan hikmah. Raja mendekat, menepuk bahunya. Abu Nawas, kau telah menjawab pertanyaan yang membuatku tak tidur berhari-hari. Sekarang aku tahu, bumi bulat, tapi kebenaran tidak pernah datar. Abu tersenyum kecil. Benar, Baginda. Kebenaran seperti bumi, bulat, agar siapapun yang berjalan mencarinya akan selalu kembali ke dirinya sendiri. Raja menatapnya lama, lalu berkata lembut, "Kalau begitu, wahai Abu Nawas, engkau telah membuat bumi ini terasa lebih indah di mataku." "Dan hamba," jawab Abu, "telah belajar bahwa pertanyaan Baginda bukan tentang bentuk bumi, tapi tentang bentuk pemahaman manusia." Aula istana hening. Semua mata tertuju pada dua orang itu, raja yang mencari kebenaran dan pelawak yang membawa kebijaksanaan. Di luar, langit Baghdad memancarkan sinar sore keemasan. Raja kemudian berkata, "Aku ingin kau menulis semua yang kau pelajari dari perjalananmu. Suatu hari nanti, anak cucu kita akan tahu bahwa berpikir tak pernah salah, selama disertai adab." Abu menunduk. "Akan hamba tulis, Baginda." Tapi tulisan itu tidak untuk membanggakan diri, melainkan untuk mengingatkan. Semakin kita belajar tentang bumi, semakin kita sadar betapa kecilnya manusia. Raja mengangguk puas. "Pergilah, Abu Nawas. Istirahatlah. Bumi boleh berputar tanpa henti, tapi manusia perlu berhenti sejenak untuk bersyukur." Abu tertawa pelan. "Benar, Baginda. Karena hanya yang berhenti sejenak yang bisa melihat bahwa bumi sebenarnya sedang bergerak." Dan dengan langkah ringan, Abu Nawas meninggalkan aula istana. Para pengawal, ulama, dan wazir menatapnya dengan campuran hormat dan takjub. Di luar, angin Baghdad bertiup lembut, membawa debu, daun, dan tawa kecil yang khas darinya. Ia berjalan menyusuri jalan batu, menatap langit senja yang berwarna jingga keemasan. Di sana, matahari tanpa hendak tenggelam di ufuk barat, seolah membenarkan seluruh ucapannya selama ini. Abu tersenyum sambil bergumam, "Bumi memang bulat, tapi hati manusia kadang datar. Semoga Tuhan menjadikan hati kita ikut berputar menuju kebenaran." Lalu ia tertawa lepas. Langkahnya ringan seperti orang yang tak lagi memikul beban dunia. Di menara istana, Raja Harun ar-Rasyid berdiri menatapnya dari jauh, lalu berkata pelan kepada wazirnya, "Selama aku hidup, tak ada yang lebih berharga dari satu hal, memiliki seorang Abu Nawas di istana. Ia membuatku tertawa, tapi juga membuatku berpikir." Wazir menjawab, "Benar, Baginda. Kadang kebenaran datang bukan dari orang paling tinggi ilmunya, tapi dari yang paling rendah hatinya." Raja mengangguk, lalu menatap langit yang mulai gelap. "Dan malam ini, aku akan tidur nyenyak, karena akhirnya aku tahu bahwa bumi bulat, dan pikiranku pun ikut berputar." Sementara itu, di bawah langit Baghdad yang damai, Abu Nawas duduk di tepi sungai, menatap pantulan bintang di air. Ia tersenyum dan berbisik pelan, "Tuhan, Engkau memang maha lembut. Engkau jadikan bumi bulat agar tak ada ujung bagi ilmu dan kasih MU." Air sungai bergelombang perlahan, seolah ikut mengangguk. Dan di atasnya, bintang-bintang berkelip seperti menertawakan keindahan dunia yang terus berputar. Begitulah akhir kisah Abu Nawas, sang pelawak yang membuat raja berpikir, dan membuat bumi tampak lebih bijak.